Saya menginap di rumah penduduk, saya menginap di pom bensin. Harusnya yang ngelawak itu saya. Pasti dong. Tolonglah Bang Yos datang ke rumah sekali-sekali brainwash istri saya. Aduh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Ya, episode kali ini saya akan datangkan lagi seorang milenial, tapi ini juga lain dari yang lain. Ya. Dia, setahu saya nih, aktor. Dia pembawa acara. Dia komedian katanya. Ini yang gue ragukan. Iya, betul. Bisakah dia membuat aku ketawa? Lihat aja nanti ya. Waduh, ya. Bang. Dan masih banyak lagi hal yang diceritakan oleh satu orang ini. Betul. Pastinya dia adalah juga milenial yang sukses. Ya. Dia adalah Aryadi. Siapa namamu? Yang Aryadi. Bang Yos, harusnya yang ngelawak itu saya. Jangan Bang Yos yang bikin saya ketawa dong. Ferry Mariadi jadi Aryadi. Si Bang Yos, udah dong Bang. Jadi Aryadi Mariadi gitu ya? Bukan dong, Ferry Mariadi. Ferry? Ferry. Lupa gue sendiri. Nggak apa-apa, untung orang tua Pak. Si Bang Yos. Lagi yang satu aja itu ya? Ya. Siapa gerangan dia? Ferry Aryadi. Ya, maksudnya Mariadi ya. Iya Mariadi, keliru dikit lah. Nggak apa-apa, saya terima. Untung Bang Yos, saya malu. Lu cerita deh sekarang. Yang pertama, pastilah aku terima kasih ya. Ya. Aku tahu sibuk, aku tahu sekali kamu orang sibuk. Nggak tahu lagi ada waktu apa tidak, nyatanya bisa sampai sini. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Yos. Coba lu ceritain banyak tentang dirimu, terutama waktu kecil. Apa bener cita-citamu itu jadi aktor? Perasaan gue ganteng juga pas-pasan juga ya kan gitu kan. Gini Bang Yos. Ya oke, izin Bang Yos saya ceritakan. Jadi saya itu lahir di kota Bandung tahun 74 Bang Yos. Orang Sunda loh. Orang Sunda dong. Oh, kumaha Mang. Alhamdulillah pangestu. Jadi zaman itu tahun 74 saya 3 bersaudara. 2 abang saya tinggal di Bandung sama nenek sama kakek saya. Lu nomor berapa? Saya nomor 3. Oh, semua? Semuanya cowok. Cowok semuanya. Nah, papa sama mama itu tinggal di Jakarta, Bang Yos, dari dulu. Jadi saya ibaratnya baru ketemu papa mama itu setelah saya lulus SMA tahun 92. Lah sebelumnya? Sama nenek sama kakek di Bandung. Oh, di Bandung. Dari gitu. kecil saya tidak bercita-cita menjadi artis. Dari kecil saya cita-citanya jadi tukang ikan asin. Tukang? Ikan asin peda. Karena dulu dari zaman waktu saya kecil itu sering diajak sama nenek ke pasar Kosambi kalau Bang Yos tahu di Bandung. Ya tahu dong Kosambi. Nah pasar Kosambi. Saya ngelihat nih dari semuanya, kok cuman tukang ikan asin ini yang cuman geprak-geprakin lalat, duitnya banyak Bang Yos. Di dompet gitu ngitung-ngitung, wah mak itu jual naon? Teteh tukang ikan asin peda. Eta duitnya mana loba. Nya tukang asin peda mah gitu. Jadi sejak saat itu saya bercita-cita ingin menjadi tukang ikan asin peda. Waktu itu umur berapa? Itu masih umur 5 tahunan. Masih 6 tahunan, 5 tahunan. Waktu TK saya kabur-kaburan Bang Yos. Karena TK sama sekolah rumah saya itu jauh, nggak jauh, deket. Saya kan dari kecil tuh kedul. Saya nggak mau sekolah lah. Saya susah lah nggak mau sekolah. Karena saya selalu anak manja lah, anak bungsu. Pengennya sama mama di Jakarta, pengennya sama mama gitu. Terus akhirnya saya kabur-kaburan. Saya TK itu cuma 1 minggu. Cuma 7 hari saya sekolah. Sisanya saya nggak mau. Terus kemana lo? Di rumah main. Sama pembantu. Main masak-masakan. Main gali-galian. Main tembak-tembakan gitu. Nah modeling Sejak itu. Sejak umur sekitar 14 tahun SMP. Oh udah gede ya? Udah gede SMP. Saya tinggal di Bandung. Diminta sama satu majalah. Dulu ada majalah mode. Majalah mode diminta untuk foto model. Karena saya waktu itu saya kan belum punya kendaraan, saya jadi Jakarta Bandung itu pakai bus, pakai kereta api, gitu. Terus difotoin untuk cover boy juga kamu? Iya. Memang lu ganteng dulu waktu kecil? Katanya gitu. Sebelum mereka itu di Rukiah ngomongnya saya ganteng katanya.
Gitu. Nah, terus dapatlah honor pertama saya 20.000 tuh dulu Bang Yos. Tapi 20.000? 20.000 SMP kelas sekitar tahun 88 89 Bang Yos. Itu udah bisa nraktir teman-teman makan bakso dulu di SMP di Bandung. Waduh. Gitu. Terus udah mulai terkenal gitu, pulang pergi Jakarta Bandung, yang berangkat subuh pakai bus, nyampe Jakarta itu kehujanan, ganti baju di tempat syuting, tempat foto. Sampai umur berapa jadi apa namanya modeling? Foto model itu sampai sekitar kuliah Bang Yos. Oh, lama Kuliah. dong. Iya, lumayan. Fashion show, peragawan. Terus mulai dari situ diajakin bawain acara. Honornya naik juga dong. Naik dong. Kan semua juga tergantung schedule. Waduh. Gitu. Jadi semuanya bisa diatur gitu. Terus udah saya lulus SMA, kuliah di Jakarta saya. Di Trisakti sama di bisnis. Di fakultas apa lo? Perhotelan. Perhotelan. Kenapa ngambil itu? Disuruh papa. Gitu. Jadi bukan kemauan saya. Saya juga pada saat lagi di tes saya nggak tahu ini sekolah perhotelan. Saya masuk aja. Terus aktornya kapan? Nah, aktornya pada saat awal kuliah. Lulus SMA, awal kuliah? Lulus SMA, ya. Aktor. Diajakin main sinetron. Pertama saya nggak mau. Mungkin Bang Yos pernah tahu sinetron Lupus. Lupus zaman dulu itu terkenal. Nah, itu dulunya harusnya saya, cuma saya nggak mau. Saya jadi bintang tamu aja waktu itu. Terus mulai lagi. Ada lagi sinetron cerita cinta. Mulai seneng tuh. Bukan seneng karena aktingnya. Terus lo main sinetron apa di film juga? Film terakhir main juga kesini-sininya. Main juga karena kebutuhan lah gitu. Honornya lebih gede dong. Pasti. Lo waktu kuliah pun sudah bisa biayain diri sendiri. Dari SMA. Sudah biayai sendiri? Iya, jajan sendiri. Saya beli motor sendiri, Bang Yos. Nah, motor sekarang. Mulai motor yang kamu beli, motor pertama apa? Kalau yang saya beli itu pertama dulu Norton. Itu berapa cc itu? Norton 350 cc, bekasnya Om Kris Biantoro. Belum kategori motor gede dong? Belum. Norton, BSA, tapi kalau saya dulu pertama kali pakai motor itu BMW R27, motornya tahun 54. Ya, itu keren itu. Ya, itu SMP, saya kelas 3 gitu. Nah, mulai pakai Harley itu pada saat Krismon dulu tahun 96 ya. Lu udah nikah? Belum. Masih bocah udah pakai Harley, ya. Berapa cc? Waktu itu 1000, saya pakai Sportster. Oh iya. Bagus dulu pernah pakai Sportster juga kan? Enggak, aku bukan itu model yang saya pakai. Tapi kan yang waktu dulu lagi deketin sama tante kan itu Sportster yang... Pernah lah aku nyoba motor, itu punya komandan saya lebih muda lah dari saya punya, aku lebih tua. Yang takut dimatiin, takut nggak bisa ngidupin lagi. Ya, betul. Ya itu sama tuh Bang Yos, sama punya saya juga. Karena memang high kompresi, mesti nginjoknya mesti benar. Tapi Harley Davidson kan? Harley Davidson? Ya, sama nggak pikiranku sama kamu ya? Ya. Sebenarnya banyak motor ya, BMW, bisa Ducati, bisa segala macam. Apa yang bagi kamu yang paling menarik Harley Davidson apa coba? Getaran dan bunyinya. Wah, pinter kamu. Wah, saya. Sama, ada bener loh. Oh iya. Bener itu kan? paling lain motor itu suaranya lain. Iya. Menggelegar gitu kan. Iya. Waktu itu pertama kali saya punya Harley Davidson itu saya ngejual motor 2 itu dulu. BSA, motor Inggris, BSA. Oh, BSA. Pernah pakai juga? Pernah. BSA Bantam. BSA, Norton, sama nambah lagi uang. Jadi saya dulu itu dibiasakan sama papa nabung dalam dalam mata uang asing. Dolar. Jadi setiap saya punya uang, saya nabung, saya belikan dolar. Padahal itu masih kuliah ya? Masih kuliah. Wah, lu udah keren sudah tahu dolar juga ya? Oh iya, kan saya kan ngeliatnya Bang Sutioso tuh, wah ini saya baca ini, wah Sutioso bisa sukses begini kan saya juga ngelihat. Dan masih terus kan? Masih Bang Yos, masih. Itu gua tertarik juga, itu perangkat motor juga nggak sih itu yang kamu pakai? Ini itu? Ya, ini aksesoris buatan dalam negeri, buatan Surabaya. Oh iya? Iya. Keren loh itu. Gitu. Untuk tempat apa aja itu coba? Tempat dompet, tempat HP. Mungkin kalau Bang Yos ini tempatnya tempat si bongkok ya Bang Yos ya. Kalau saya kan enggak. Ini saya kebetulan saya itu termasuk cinta dalam negeri. Ini juga kaos dari Bandung. Bagus lah. Iya, celana juga celana Bandung gitu. Sekarang saya boleh tanya nggak sama Bang Yos? Boleh dong. Nah, Bang Yos saya pengen nanya juga nih soal kegemaran Bang Yos mengendarai Harley Davidson itu dimulai atau diawali dengan cerita apa Bang Yos? Nah, gini ya. Saat saya sekolah ya, dari SD, SMP sampai SMA, itu ceritanya banyak buruknya lah.
gitu ya. Ya dengan kondisi ekonomi saya yang sulit ya, atau elit ya, ekonomi sulit. Ya. Itu jangan lucu-lucu, biar saya aja yang lucu. Ya, itu saya banyak nakalnya lah, yang kecil ya. Dan saudara-saudara saya termasuk orang tua juga meramal aku ini jadi apa nanti. Kalau nggak jadi preman ya paling banter kerja tambah sepeda gitu kan. Saking bandelnya pada saat itu. Cuman memang jiwa saya itu ke militer sebenarnya. Cuman oleh ibu saya dilarang aku masuk militer. Ya. Takutlah ibu saya udah trauma masuk militer cepat mati lah itu kan. Ya, karena kakak saya ada yang kuliah di Gama jadi tentara pelajar, udah tahlilan 2 kali gitu, Suparto mati ternyata Suparto lain gitu. Kan nggak ada pengembangan, nah gitu kan. Terus kakak saya nomor 4 sudah jadi perwira marinir gitu. Jadi saya laki-laki yang terakhir ya nggak boleh lah aku jadi militer gitu. Jadi kuliah itu kuliah kayak dipaksa lah. Ya, sehingga saya juga hati nggak di situ, apalagi saya di fakultas teknik. Yang aku inginnya itu sebenarnya kedokteran kan. Kenapa kok kedokteran? Kenapa? Aku waktu indekos dulu di Semarang ya punya tetangga mantri bukan dokter. Tukang suntik. Itu, wah anaknya sepedanya bagus-bagus itu kan. Orang desa pada ngantri berobat ke dia, ada yang bawa pete, ada yang bawa duren gitu kan. Jadi wah gua kalau jadi dokter kaya juga kali ya gitu kan. Tapi akhirnya kuliah di fakultas teknik kan. Jadi kuliah nggak bener lah gitu kan. Nah saya akhirnya diam-diam saya masuk tentara, daftarkan ke Akmil. Saya jujur aja ya, saya menggunakan alamat teman saya gitu kan. Jadi sampai saya pensiun pun itu sebenarnya dokumennya cuma palsu alamat. Tapi mau diapain lagi, aku udah pensiun kok sekarang nggak apa-apa lah gitu kan. Karena menghindari surat menyurat ya? Iya, kalau dari nanti kan ketahuan ibu saya nanti kan aku lagi daftarkan AMN kan. Cerita singkatnya aku jadi letnan. Gitu. Jadi itu seisi rumah kan, ayah, ibu, kakak saya itu pada heran semua kan. Wih, jadi juga anak ini ya, udah punya gaji sendiri sekarang gitu loh. Nah, saking bangganya itu kakak saya waktu itu wakil gubernur Jawa Tengah. Gitu. Dia ngadiai Harley gitu. Aku ngomong mas aku kepingin naik motor gitu. Terus dari Semarang naik mobil sama dia kan ke Salatiga. Karena aku punya anak buah sersan mayor mau jual motornya Harley gitu kan. Nah disitulah kita ke Salatiga, udah dibayar kakak saya, aku nyoba sebentar nih. Yang ini Ferry, yang sebenarnya masih di tangki itu. WLC, itu mesinnya pakai flathead. Koplingnya di kaki. Iya, koplingnya di kaki. 1944. Kan gitu kan. Udah pakai motor, udah ngerti. Terus aku dada aja sama kakak saya. Udah mas aku mau pulang ke Magelang. Pakai itu motor. Gitu. Itulah pertama aku naik motor itu tahun 70. Dan disitulah cinta pertama terhadap Harley Davidson. Iya betul. Luar biasa. Gitu. Dan di sana itu belum ada saingan Magelang ya baru ada satu kali. Waktu komandan saya dari Jakarta namanya Kolonel Dading waktu itu penggemar motor, lah itu ada temennya, tapi pakai Sportster yang kamu ceritakan tadi. 900 cc, Itu ada ceritanya itu. Gimana? Karena aku bisa naik motor, perwira lain naik motor yang 100 cc aja belum bisa. Motor kecil, kan gitu kan. Jadi akhirnya jatuh cinta lah komandan saya itu sama aku. Kemana-mana. Pada ding itu. Mau makan soto di Klaten naik motor. Harley. Mau makan gudeg di Jogja naik motor gitu kan. Nah, suatu saat lagi duduk ini berdua nih. Gini. Yos, ini kalau jam segini ini suka ada cewek naik Vespa warna biru gitu kan. Karena dekatnya saya manggil gini. Lalu ada apa, Pi? Kamu nggak kenal sama cewek itu, jangan ngaku perwira saya kamu. Waduh. Gitu kan. Lagi itu motornya tuh kan gitu kan. Ya, lewat. Cepat kejar lah. Nah, saya kan pasti motor saya dong yang udah siap. Iya. Pakai motor saya gitu. Wah, rupanya Sportster itu lebih besar dari nyintatornya juga lebih berat kan. Nah, kebetulan ada kopral carakannya komandan saya itu yang tetap burung gitu. Udah style ini. Udah gua gini, loh, kok nggak masuk? Kenapa? Goblok sebelah kanan, goblok. Ternyata koplingnya sebelah kanan ya Sportster kan. Gitu kan. Udah gua kejar nih. Gitu udah liatin aja dulu kan belum ramai amat nih. Ada jalan naik begini. Sana, loh kok nggak kelihatan naik. Udah
kemana nah ini? Berarti belok kanan nih, karena kiri-kiri perumahan kan. Ada gang kanan, gitu. Aku jalan aja rata naik, dung. Aku nengok sebelah kiri, ada rumah di situ kan. Ada rumah, ada mobil Toyota menghadap ke jalan, sebelahnya Vespa biru. Vespa biru. Gua turun di situ nih, deng. Gua mau matiin, untung belum jadi. Ingat, wah nanti yang ngidupinnya susah. Yang nyata tersapa nanti kan gitu kan, setelahnya udah stasioner kita. Dung, udah diam gitu gua turun. Gua pegang pantatnya Vespa, panas. Wah, berarti cewek ini. Rumahnya tutup semua nih. Pasti dia lihat garasi itu ditutup kan, ada pintu. Wah ini kalau sampai nggak kenal kayak apa aku diledeknya. Malu. Udah gua bela aja, dong kan gitu kan. Yang keluar nyaknya. Ada apa nak? Gua pede, gini Ferry, kalau di Magelang itu ya, kalau kedatangan taruna, perwira itu welcome lah mereka. Welcome mereka. Mesti orang genah lah kan. Betul. Gitu. Orang terpelajar. Terus kita masuk, akhirnya mohon maaf Bu, saya hanya pengen kenal aja sama keluarga Ibu. Ayo nak duduk. Terus lihat foto ini. Aku kan perang dengan waktu ini kan. Betul. Gitu. Wah Ibu, putranya berapa? Ada 8. Bapak kerja. Bapak kan keuangannya Akabri. Gitu kan. Oh iya. Saya boleh kenal sama putra-putri. Oh boleh, panggilin semua. 8 Wah itu. itu kan. Satu ini kan, kok kurang satu yang tadi yang kan nggak ada. Tadi nggak ada yang pakai Vespa. Kok ini lagi 8, lagi 7 Bu. Oh itu kakaknya panggil gitu. Nah itulah kenal ini. Wah ini cewek boleh juga memang kan gitu kan. Udah duduk gitu. 2 inget motor tadi. Waduh kalau motor itu mati mesinnya. Mampus nanti siapa yang tater gitu. Terus aku cepet-cepet pamit aja alasan. Bu saya jam 4 ada tugas Bu, kapan-kapan saya tak main lagi ke sini kalau Ibu izinkan. Iya Mas, silakan kapan saja. Wah keluar, alhamdulillah masih dung. Masih langsam gitu, stasioner. Iya. Oh, aku cepat pulang ke mesnya, ke komandan. Saya lapor, komandan. Namanya ini masih SMP kelas 3. Oh, pada saat itu. Pada saat itu. Aku sudah kapten nih, masih SMP kelas 3. Itu udah gini kan. Nah, itulah jadi Porini istri saya itu sekarang. Ceritanya gitu loh, Fer. Itu kita cintanya itu. Jadi dulu kita kalau pacaran berdua dia bonceng dia pakai Harley itu kalau Magelang itu itu Tawangmangu. Dingin ke atas. Iya, ke atas gitu. Maaf nih Bang Yos, berarti tadi dari mamanya Reni ini dari umur sekitar 15-16 tahun. Ya SMP udah ditandain itu. Abis itu terus dia SMA kan. SMA kita tunangan. SMA gitu. Tunangan. Terus dia masuk mahasiswa. Ya. Aku sudah kapten komandan kompi, 150 anak buahnya. Bujangan persitnya siapa yang ngurus ini istri-istrinya. Akhirnya dia tak paksa, kamu keluar aja, kamu nikah aja sekarang. Maka waktu itu jadi persit paling muda, dia 20 tahun nikah, terus anak buahnya banyak karena aku nggak bisa lagi ngopainin dua-duanya. Prajurit sama istri, anak istrinya karena kalau komandan itu tugasnya kayak begitu, membina dua-duanya. Bang Yos kan anak 2 ya? Ya, putri 2 ya? Semua, ya. Apakah ada kendala Bang Yos ketika putri dua-duanya ini Bang Yos mencari mantu secara militer dong? Mau tak sudah dodoin kan biar ada yang kan. Biar ya. Mereka udah tahu sengsaranya ayahnya ini. Sering saya tinggal tugas nggak pamit, nggak ngerti, tiba-tiba kembali gitu. Jadi mereka itu dekatnya dengan mamahnya bukan sama aku. Gitu. Udah nggak mau aja jodoh-jodohin tentara. Sekarang sudah nikah dengan swasta semua dua-duanya gitu. Jadi zaman dulu itu kalau nggak salah Bang Yos sering sekali kalau ibaratnya ada operasi kemana tiketnya cuma tiket pergi aja gitu ya? Oh iya. Kalau di pasukan khusus itu seperti itu, gitu. Kadang-kadang nggak boleh pamit dengan keluarga. Nah itu gimana sih Bang Yos perasaannya ketika meninggalkan keluarga? Saya nih mau kesini aja, pelukan sama anak saya 5 menit loh. Takut kangen. Gini, alam kita itu udah biasa kayak gitu ya. Konsekuensi di pasukan elit, pasukan khusus, di mana saja itu hampir sama lah. Kita Kopassus, kalau di Amerika itu Special Forces, di Inggris SAS. Pasukan khas di Malaysia beda-beda namanya, tetapi memang itu satu konsekuensi bahwa ya kita sudah kontrak lah gitu. Setiap tugas itu 50-50 antara mati dan hidup itu sudah seperti itu gitu. Segitunya? Loh iya, memang namanya pasukan unit itu kecil tapi kemampuannya besar. Jadi oleh pengguna, oleh user selalu diberikan sasaran yang dinilai oleh
panglima atau usernya itu nggak mungkin dilakukan oleh pasukan biasa. Berarti yang seharusnya berbesar hati adalah ibu dan istri dan anak-anak ya? Berbesar hati gimana maksudnya? Yang melepas kepergian sang suami. Ya dia kan nggak ngerti kemana. Oh, Kadang-kadang karena kita nggak di pamit. cover sekolah, kadang-kadang di latihan tetapi ke suatu tempat lain gitu. Oh, Dan sampai biasa seperti itu. ada satu titik di mana Bang Yos sempat bernegosiasi dengan kepala salah satu pemberontak, akhirnya Oh menjadi itu udah the best jadi negotiator. kepala BIN itu. Udah. Baru dong berarti ya. Baru. Ya itu dari risiko tinggi lah, artinya aku di sana itu bisa dibantai, aku bisa disandra, ditukar logistik, senjata, amunisi segala macam. Tetapi karena itu syarat, dia minta berunding dengan saya. Satu, saya tidak boleh diwakilkan siapapun. Ya. Dua, kalau bapak membawa anak buah paling banyak 2 saja. 3, tempat dan waktu saya menentukan. Ya, akhirnya di hutan belantara yang antah berantah, aku yang datang ke sana kan dengan korespondensi itu. Tapi kan selama teleponan 2 minggu itu kan saya pelajari terus secara psikologis. Anak ini pengecut, anak ini apakah gentleman, anak ini kondisi psikologisnya bagaimana, itu saya pelajari itu. Memang sekali lagi ya, kerjaan besar, risikonya besar itu sudah rumus lah itu. Dan nyatanya saya tidur semalam di sana, saya bujukin terus akhirnya paginya 120 orang menyerahkan diri dan senjata diserahkan semua. Tetapi ini gini Fer ya, ini ke acara ini terbalik. Kamu itu tamu gua tanya terus gua kaplokin bukan. Karena saya banyak sekali pengen ada yang langsung tanya. Iya. Tanya langsung sama yang bersangkutan Bang Yos. Nih Bang Yos, selama 77 tahun Bang Yos hidup di dunia ini, apa yang paling Bang Yos takutkan? Satu aja, selain Tuhan pastinya. Yang paling ditakutkan, aku itu ternyata nggak bisa nganggur gitu tuh nggak bisa. Kan pernah ya Mbak Titik Puspa tahu dong Puspa, gitu. ya, Itu sudah kayak kakak saya lah itu. Oh, iya. Udah kakak saya. Udah Dek, udah 41 tahun ngabdi negeri ini, udah saatnya jalan-jalan ke sana seneng-seneng sama anak cucu keluarganya gitu. Ternyata itu bukan aku. Pada saat mereka ngajak saya ke luar negeri, mereka marah semua. Karena aku terus tidur aja di hotel. Kapan lagi tidur, nggak diganggu orang, nggak ditelepon, nggak ini. Oh, gitu. Mau diajak jalan kemana, gua udah lihat semua. Benar. Kalau ada acara makan, lah baru aku keluar ikutan. makan. Habis itu korden tutup lagi, tidur lagi. Gitu. Itu bukan hidup saya. Oke. Saya ingin selalu selama masih saya menghadapi tantangan, saya ingin selalu berpikir bagaimana menyelesaikan ini. Luar biasa. Itu. Itulah hiburan saya. Hiburannya seperti itu. Iya. Jadi kalau disuruh anu ada sudah nggak kerasan aja sudah. Mungkin Diem ini aja, gitu. mungkin ini salah satu yang membuat Bang Yos terus berpikir dan juga belum pikun dan juga tidak terlihat dengan usia Dan 77 saya tahun. nyeritain waktu zaman kecil seperti apapun saya masih ingat terus. Lah Allah. Sampai segitunya Bang Yos. Iya. Sekarang dibalik nih, lu orang sukses lah ya, milenial. Masih juga nggak, aku tadi kan cerita ya, karena sudah tekad kita sudah begini. Iya. Saya akan berakhir mengabdi, Iya. itu pada saat saya digotong di liang kubur. Itu saya berakhir mengabdi. Iya. Sebelum itu saya masih sehat, saya akan wakafkan hidup saya itu untuk negeri ini. Masya Allah. Insya Allah. Nah dari semua cerita, kenapa Anda juga tertarik dengan komedian? Berawal dari banyak bercanda, mungkin udara kota Bandung atau Parahyangan itu kan dingin ya, maksudnya kita sering ngumpul-ngumpul. Ya. Makanya sempat ada celoteh bahwa orang Sunda suka bercanda gitu. Nah itu berawal dari situ, kita bercanda, ketawa-ketawa. Begitu saya ngobrol sama teman-teman yang lain pada ketawa. Saya ngelihat apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman pada saat itu yang bisa ngebikin mereka senang tuh apa? Saya nyanyi nggak bisa. Saya menjadi tentara seperti Bang Yos jauh. Apalagi ya, ternyata dengan saya bikin mereka ketawa, mereka cukup terhibur. Saya ngerasa saya di sini lumayan cukup berguna ya. Nah pada saat itu saya mikir, kenapa ini nggak kita bikin menjadi sesuatu yang profesional? Saya diundanglah sesekali masuk ke TV untuk bisa seperti itu.
Cuman sebenarnya gini Bang Yos, saya bukan termasuk seorang komedian atau pelawak, itu berat sekali buat saya. Pelawak itu mungkin levelannya seperti Pak Tarsan, teman-teman di Sri Mulat itu pelawak. Baru keluar pun udah ketawa kita. Betul. Itu adalah pelawak. Cuman kalau saya mungkin bisa dikategorikan aktor yang bisa membuat orang tersenyum lah gitu. Saya juga pembawa acara gitu. Nah, mulai dari situ saya ngerasa apa ya yang bisa ngebikin saya paling tidak ketika saya tidak ada, nanti sudah meninggal atau sudah tua atau sudah tidak aktif, ada yang dikenang oleh masyarakat. Oh, Ferry ini yang dulu kalau di film atau di sinetron suka jadi keperempuan-perempuanan. Oh, nih Ferry ini dulu yang suka ngelucu nih kalau lawak-lawakan suka berantemnya sama istrinya. Oh, dulu Ferry ini yang suka. Jadi saya mengharapkan saya dikenang dengan sesuatu hal yang baiknya. Gitu. Mungkin kalau Bang Yos sebagai purnawirawan dikenang dengan jasa-jasa banyak sekali lah, nggak bisa saya sebutkan. Kalau saya pengen dikenang dengan karya-karya yang pernah saya tampilkan di negara ini. Gitu Bang Yos. Terus selama ini ya, tentu ya sebagai apapun profesimu kan warga negara ya. Kita lagi kena pandemik ya, mulai COVID-19, Corona, sekarang Omikron gitu. Jadi apa yang ada di benakmu dan kita ini sebenarnya harus bagaimana gitu untuk masyarakat? Sebetulnya bukan kapasitas saya sebenarnya Bang Yos untuk bisa menjelaskan apa yang ada dalam benak saya. Cuman kalau Bang Yos tadi bertanya, saya tetap ingin memajukan, mungkin karena saya ini kan orang pariwisata, kebetulan saya juga kuliah di pariwisata dan saya seneng jalan-jalan. Dan sekarang alhamdulillahnya saya mempunyai hobi yang bisa menghasilkan. Hobi saya adalah berkendara motor atau touring pakai motor. Masuk ke pelosok-pelosok, saya ke Bali, saya ke Lombok, saya ke Jawa Barat. Nah, di situ saya ingin memperkenalkan bahwa pariwisata di Indonesia sudah cukup baik kok, sudah bisa welcome, bisa menerima lagi turis-turis dari mancanegara. Lewat apa? Lewat channel YouTube saya di Ferry Mariadi Channel ini. Jadi saya masuk ke rumah-rumah penduduk, saya menginap di rumah penduduk, saya menginap di pom bensin. Saya ingin memperkenalkan atau bukan memperkenalkan, mengklarifikasi bahwa sekarang Indonesia sudah bisa welcome kok, sudah normal lagi kok, asal memang ada prokes-prokes yang berlaku di situ Bang Yos. Iya, prokes. Ferry semua kejadian apapun, ya termasuk pandemi, ya selalu saja ada hikmahnya. Pasti. Ya. Di matanya Ferry ini, ya pandemi ini apa sih hikmahnya yang bisa kamu ambil? Ya. Mungkin gini Bang Yos, kita mengalami pandemi ini sudah kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Mungkin awal-awal kita selalu meratapi atau menyesali, malah sampai ada yang mengutuk-ngutuk bahwa pandemi ini kenapa terjadi di kita semuanya. Cuman kita mau sampai kapan Bang Yos seperti itu? Kalau orang baik bilang selalu mengambil hikmah dari segala kejadian. Nah akhirnya saya mengambil hikmahnya. Dengan adanya pandemi ini kita bisa masih saling mendekatkan bersama keluarga di rumah. Yang biasanya kita syuting, kalaupun nggak ada syuting, kita pengen nongkrong kongko sama teman-teman di kafe. Anak istri kita tinggal di rumah, sama mama di rumah juga. Papa akhirnya kita kumpul semua. Ngapain sih kalau nggak perlu pergi? Gitu. Itu. Kita jadi makin dekat, silaturahmi kita makin kangen. Kalaupun memang kita mau keluarga, mau ketemu sama Uwa, sama siapa saudara, kita bisa video call dan di rumah. Itu yang bisa saya dapetin. Jadi dengan adanya pandemi ini kita masih, selain memang kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita bisa berbagi dengan supir Gojek. Selalu saja hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Nilai positifnya ada. Pasti, gitu. Harusnya seperti itu. Itulah hebatnya Tuhan. Kan ya, gitu. Betul. Ketika kita berpikir positif, alam akan mengembalikan itu secara positif juga. Oke, good. Fair. Ya, Bang Yos. Ya, sebagai pemain motor kan kamu pengen juga punya motor banyak lah. Pasti. Gitu lah ya. Pasti ya. Iyalah. Tapi itu kan duit yang harus keluar. Keluar ya. Juga banyak. Yos, dukung nggak istrimu sih? Enggak dong. Ya enggak lah, Bang. Sampai kapan juga hobi suami itu nggak bakalan nyambung sama istri, alhamdulillah. Jadi ngomel juga dia ya? Pasti dong, tolonglah Bang Yos datang ke rumah sekali-sekali, brainwash istri saya. Aduh,
Coba, tapi untungnya Bang Yos kalau motor-motor itu kan kelihatan bentuknya, mendingan kita miara motor daripada miara yang lain. Yes. Gitu. Banyak yang ketawa, pelaku semua ini pelaku semua. Iya. Betul, Di rumah betul, juga betul. begini sama istrinya. Gitu kan. Jadi kalau dia ngomel kamu pura-pura nggak denger aja. Nggak lah, denger gitu. aja. Saya punya moto. Saya punya prinsip nih dalam motor saya nih. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau izin mau beli motor nggak bakalan dikasih. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya sering banget kejadian Karena Bang. kalau minta izin pasti nggak diizinkan. Saya sering banget nih lagi ngegas naik motor. Jadi langgar saja habis itu minta maaf. Betul, masa iya? Dasar lu. Nggak apa-apa. Udah nyampe Jogja, udah nyampe Bali baru. Ya di mana? Aduh, udah nyampe Jogja nih. Loh, tadi katanya cuma mau ke kios. Iya, nggak sengaja, maaf deh. Dimaafin. Itu udah sering banget saya kayak gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya namanya hobi ya. Hobi. Yang penting kan kita nggak aneh-aneh, Bang Yos. Terus kamu ya motor segala macam, kamu pasti punya komunitas dong. Ada. Ikut di situ. Alhamdulillah. Apa namanya? Ada beberapa komunitas yang saya sekarang tekuni. Ada motor bike. Motor bike itu bersama teman-teman saya artis. Ada juga prediksi bersama teman-teman artis juga. Tapi memang ada beberapa lebih banyak bersama teman-teman saya yang ibaratnya real bikers, anak-anak motor di Bandung. Bikers Brotherhood 1%. Itu kita ada beberapa gerakan-gerakan yang memang mengarah ke peduli sosial. Suka tur-tur juga gitu ya? Sering, ya. Mau dong sekali-kali tur sama aku gitu. Yang deket-deket aja, soalnya Iya. udah kayak begini, aku sudah males lah jalan macet di mana-mana, bolak-balik Betul. berhenti harus ngerem. Betul. Motor gede kayak gitu kan, Iya. memang nyebelin. Paling enak memang kalau dari rumah Bang Yos kita jajan yang dekat-dekat rumah Bang Yos aja. Kalau sekitar saya sana boleh, ya? iya, yang penting mah Boleh kita dong, datang sana kamu pakai bener. motor ya. Siap. Saya nanti Boleh, saya bawa oke. motor, kita berdua naik motor atau jajan kita makan soto di dekat rumahnya Bang Yos. Sip. Banyak cerita kita sudah ya dengan Anda ya. Tentu saya ingin sebagai penutup nih, Siap, Ferry Bang ya. Yos, ya. Apa pesan Anda untuk para sahabat Bang Yos, Ya. dimanapun dia berada? Mohon maaf ini kalau saya berani untuk memberikan bisa dibilang kesimpulan lah gitu bahwa saya yakin para penonton sahabat Bang Yos ini bukan hanya dari kalangan seumuran saya, pasti banyak yang lebih tua juga gitu, lebih senior. Nah mungkin kalau menurut saya bisa dibilang mari kita ciptakan kebahagiaan, bukan kita cari itu kebahagiaan. Kita ciptakan kebahagiaan untuk diri kita. Buat diri kita ini menjadi sesuatu yang berharga. Paling tidak buat diri kita sendiri. Kalau memang nggak bisa, jangan nyusahin orang. Hebat. Oke. Baru ada tepuk tangan dari penonton. Tadi kemana aja? Nah, Sahabat Bang Yos, kita sudah bicara banyak dengan Ferry tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Apa yang bisa kita tarik dari benang merah percakapan ini? Sekali lagi, bahwa sukses bukan bisa dicapai dengan bekerja asal-asalan. Kita sudah dengarkan sejarah dia mulai dari kecil, ada perjuangannya, sampai mogok nggak mau sekolah, terus jadi cover boy, ya. dan sebagainya sampai sekarang ini dia jadi gimana sukses. Ya. Sekali lagi Ferry, terima kasih. Terima kasih Bang Yos. Salam untuk keluarga, sampai ketemu Siap. kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.